Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini saya masih bahas untuk kompetensi pedagogik. Nah, kali ini khusus untuk guru SD atau guru kelas. Semua soal mudah-mudahan full dengan pembahasan. Teman-teman yang baru ketemu dengan channel Umius, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian karena masih akan ada lagi video lanjutan untuk kompetensi pedagogik ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke soal, saya ingin sharing dulu untuk hasil tryout pedagogik yang kemarin ya. Teman-teman boleh lihat ini dari 50 soal ya, satu soal itu ada 5 poin, jadi totalnya 250 poin. Nah, kalian bisa lihat ya, yang bisa menyelesaikan dengan baik di atas 40 soal ya, atau 40 soal ke atas itu hanya beberapa saja gitu ya. Nah, kalian boleh lihat ini rentang ini kurang lebih ini 18 orang ya. Jadi 18 orang tuh hanya ada dua. Ini juga nih acak nih nomornya ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini malah tidak ada ya. Ini ada dua juga, ini ada dua juga. Nah, kemarin itu di tanggal 20 Agustus ya, kurang lebih hampir 300-an orang ya yang ikut. Nah, ini saya acak juga ini. Jadi per 20 orang itu kurang lebih hanya 2 orang aja, satu atau 2 orang saja yang bisa menyelesaikan di 40 soal ke atas. Nah, kalau kita merujuk dari yang 2018 kemarin ya, itu soal pedagogik kurang lebih 50% dari total seluruh soal SKB CAT. Nah, teman-teman kalian bisa gambarin ya kemampuan pedagogiknya seperti apa. Nah, jadi memang pedagogik ini ya, kita sering barangkali kita menganggap bahwa pedagogi ini lebih ke praktek kita gitu ya. Jadi secara teori mungkin kemampuan kita yang perlu kita asah kembali gitu. Nah, jadi di sini soal-soal ini yang akan saya munculkan ini, saya tidak tuliskan kunci jawabannya, tapi saya beri jawabannya melalui lisan. Jadi teman-teman harus menyimak ya, menyimak penjelasan saya supaya kalian dapat materinya. Jadi yang kalian butuhkan itu sebenarnya bukan kunci jawaban dari soal yang saya berikan, tapi penjelasan materinya gitu ya. Dan semoga kalian dapat menyimak sampai habis ya, dan bermanfaat gitu. Karena saya bisa katakan dengan terbuka bahwa soal-soal yang dimunculkan itu kecil kemungkinan untuk keluar di soal ujian, tapi materinya itu sama semua. Jadi yang kalian perlukan itu adalah materinya gitu ya, bukan kunci jawaban dari semua soal-soal ini gitu. Kemungkinan bisa keluar bisa jadi karena soal-soal ini kan munculnya dari soal-soal PPG, UKG, UTN gitu ya, dari buku-buku PKB bisa jadi keluar. Nah, namun pemerintah itu punya stok soal ya, bank soal yang banyak sekali gitu ya. Jadi kalian juga nggak tahu bakal yang mana soal yang keluar untuk kalian gitu ya, karena versinya juga banyak sekali. Jadi saya harap kalian dengarkan penjelasannya gitu ya, biar bermanfaat bener-bener gitu ya. Oke, kita ke soal. Untuk membantu peserta didik mencapai target pembelajaran, pada umumnya guru mengajarkan materi pelajaran dari yang sederhana dahulu, kemudian materi yang kompleks. Memberikan soal dari yang mudah dahulu, kemudian soal yang sulit. Hal itu merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan, yaitu A. Perkembangan berlangsung secara bertahap. B. Perkembangan berlangsung sesuai iramanya. C. Perkembangan dapat dipercepat melalui proses belajar. D. Perkembangan awalnya diferensiasi, akhirnya integrasi. Nah, kita lihat di soal ini dikatakan bahwa guru memberikan materi mulai dari yang sederhana, kemudian yang kompleks, memberikan soal yang mudah, kemudian soal yang sulit. Artinya, guru memberikan materi dan soal ini secara berurutan ya, jadi nggak loncat-loncat gitu. Nah, berurutan dan tidak loncat-loncat ini merupakan kesinambungan. Jadi dia berkesinambungan, materi ini diberikan kepada si peserta didik. Nah, ini merupakan bagian dari perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Nah, salah satu prinsip dan hukum perkembangan itu ialah perkembangan berlangsung secara bertahap. Nah, di dalamnya termasuk progresif, sistematik, dan berkesinambungan. Kalau progresif artinya perkembangan itu harus ada kemajuan atau peningkatan. Nah, kalau dia sistematik berarti saling ketergantungan ya. Dan kalau berkesinambungan itu secara berurutan ya, kemudian tidak loncat-loncat gitu ya. Itu
untuk materi perkembangan. Jadi ini jawabannya adalah A ya. Berikutnya, Bu Suci sedang melakukan identifikasi masalah kesulitan belajar beberapa peserta didik yang menjadi siswa asuhnya. Untuk mengidentifikasi karakteristik atau ruang lingkup siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka yang harus Ibu Suci lakukan adalah A. Membandingkan prestasi belajar dengan nilai KKM. B. Membandingkan prestasi belajar dengan nilai rata-rata. C. Menganalisis lembar jawaban ulangan peserta didik. D. Mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar. Oke, ini adalah kasusnya untuk melihat kesulitan belajar peserta didik. Nah, jadi kita melihatnya dari hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik ya. Nah, kita bandingkannya kemana? Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus lakukan itu, kita bandingkan nilai dari hasil belajar peserta didik itu ke batas kelulusan atau nilai acuan kelulusan peserta didik. Nah, apa itu? Ya nilai KKM. Jadi kita bandingkan ke nilai KKM. Kalau banyak dari peserta didik yang nilainya di bawah KKM, ya berarti ini kasusnya secara kelompok atau diduga atau kita mungkin bisa menganalisis kembali proses pembelajaran yang di dalam kelas itu seperti apa guru mengajarnya ya, atau ada kesulitan-kesulitan yang lain karena mayoritas karena mayoritas nilai siswa di bawah KKM, berarti harus secara keseluruhan ya dianalisis kembali. Nah, kalau yang di bawah KKM itu hanya sebagian kecil saja ya, atau dibandingkan dengan yang lulus dengan KKM itu lebih sedikit, maka ini kemungkinan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi kita lihat faktornya ke individu, mungkin dari faktor internnya dari si siswa gitu ya. Nah, jadi ini jawaban kita ya, apa yang harus dilakukan Ibu Suci untuk mengidentifikasi karakteristik atau ruang lingkup siswa yang mengalami kesulitan. Jadi yang dilakukan Ibu Suci harus membandingkan prestasi belajar dengan nilai KKM, bukan dengan nilai rata-rata, bukan hanya menganalisis lembar jawaban peserta didik aja ya. Nah, jadi harus dibandingkan ke nilai KKM. Oke, soal berikutnya. Ahmad termasuk anak yang cepat belajar. Prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM. Namun, Akbar sering mendapat nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar, keterampilan, dan materi pelajaran menulis. Berdasarkan identifikasi faktor penyebab, kesulitan belajar Akbar diduga disebabkan oleh A. Kemampuan motorik halusnya belum berkembang dengan baik. B. Tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. C. Sikap negatif terhadap keterampilan dan menggambar. D. Kurangnya menyukai mata pelajaran bahasa. Nah, ini untuk pelajaran menggambar, keterampilan, dan materi pelajaran menulis ini di SD awal ya. Nah, kalau di tingkat SD awal ya, ini untuk motorik ini ya, motorik dari peserta didik. Nah, kalau siswa mengalami kesulitan ya, ini berarti karena kan nilainya di bawah KKM, berarti si anak ini, si Akbar ini mengalami kesulitan untuk menggambar, keterampilan, dan pelajaran menulis. Nah, ini diduga bahwa Akbar ini kemampuan motorik halusnya belum berkembang dengan baik. Nah, apa sih kemampuan motorik ini? Jadi kemampuan motorik ini sangat penting untuk perkembangan pribadi anak ya. Jadi anak yang sudah berkembang motorik halusnya dengan baik, maka ini akan mempengaruhi untuk kepribadiannya. Nah, salah satu yang dapat kita lihat dari keterampilan motorik anak yang sudah baik itu kita dapat melihatnya dari anak itu dapat bergaul dengan teman sebayanya. Jadi ini kan ada sebagian anak-anak tuh yang dia takut gitu ya, atau dia belum pede gitu bermain dengan temannya, harus masih ditemani sama orang tua gitu, misalnya baru-baru pertama kali masuk SD gitu ya. Nah, ini kan ini SD awal nih ya ceritanya. Nah, itu memungkinkan bahwa si anak kemampuan motorik halusnya belum berkembang dengan baik. Nah, kalau anak sudah baik motorik halusnya, maka dia udah pede, dia udah bisa bermain dengan temannya gitu, dia udah bisa menulis dengan baik ya, kemudian udah bisa menggambarkan baik dan tanpa didampingi oleh ibunya atau orang tuanya di dalam kelas ya. Jadi ini berdasarkan identifikasi faktor penyebab ya, kesulitan belajar Akbar adalah kemampuan motorik halusnya belum berkembang dengan
baik. Nah, ini kasusnya sering ya ditemui untuk anak-anak SD di kelas 1 ya. Ini sering kasusnya seperti ini. Oke, soal berikutnya. Santi menunjukkan gejala-gejala perilaku yang cepat marah, mudah tersinggung dan agresif, serta tidak sabaran, sehingga kurang disukai oleh teman-temannya. Dalam hubungan sosial dengan teman-temannya, Santi cenderung menjadi anak yang A. ditolak, B. diabaikan, C. kontroversi, D. dijauhi. Nah, untuk hubungan sosial ini ada 3 jenis ya. Yang pertama anak populer, anak yang diabaikan, dan yang ketiga anak yang ditolak. Kalau anak populer ini berarti dia sering dinominasikan oleh teman-temannya. Dia yang pandai bergaul, dia yang bersahabat, yang ramah, suka menolong, gitu ya, suka bekerjasama dan yang lainnya. Kemudian untuk status yang kedua yaitu anak yang diabaikan. Nah, kalau anak yang diabaikan ini ya ini sering anak-anak yang suka menyendiri gitu ya, suka atau dia jarang bergaul, dia teman-temannya sedikit gitu. Nah, jadi dia sering diabaikan. Kemudian status yang ketiga, anak yang ditolak. Nah, kalau anak yang ditolak ini biasanya ya dia sering dibenci oleh teman-temannya. Ya, jadi dia terlalu agresif ya gitu. Kemudian suka marah, terlalu emosional gitu. Nggak bisa mengontrol diri dan sebagainya. Jadi ini Santi ya. Ini merupakan anak yang cenderung ditolak ini ya. Nah, jadi jawabannya tadi A ya. Nah, soal berikutnya. Dalam sebuah proses pembelajaran, perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila A. Bahan pelajaran dirasakan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. B. Bahan pelajaran merupakan materi yang mutakhir. C. Metode pembelajaran menggunakan multimedia. Kemudian D. Model yang digunakan adalah model-model terkini. Nah, ini merupakan motivasi belajar ini ya. Jadi, motivasi belajar ini perannya sangat penting ya untuk memicu kegiatan belajar. Jadi untuk menarik minat belajar ini sangat penting ya motivasi. Nah, motivasi ini ya salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Jadi di pilihan kita ini ya, ini kan ada bahan pelajaran dirasakan sesuatu yang dibutuhkan. Bahan pelajaran merupakan materi yang mutakhir. Belum tentu materi yang mutakhir ini bisa menarik perhatian siswa gitu ya. Kemudian metode pembelajaran menggunakan multimedia. Nah, tidak semua siswa tertarik dengan multimedia gitu ya. Ada yang suka secara konvensional atau prakteknya secara langsung dia yang mempraktikkan gitu, tidak menggunakan multimedia. Nah, model yang digunakan model-model terkini. Nah, ini cenderung siswa kan nggak tahu model pembelajaran itu apa-apa aja nggak tahu ya. Jadi, perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran yang dirasakan sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi ada kebutuhan. Jadi motivasinya adalah di sini bahwa materi itu dibutuhkan oleh siswa. Jadi ini jawabannya A ya. Oke, soal berikutnya lagi. Pembelajaran klasikal cenderung mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara para siswa. Untuk itu, jika guru menggunakan pembelajaran klasikal, hendaknya A. menggunakan metode, model, atau strategi pembelajaran yang berbeda. B. memberikan tugas yang disesuaikan dengan tuntutan materi ajar. C. melaksanakan pembelajaran masing-masing individu secara berbeda-beda. D. melaksanakan pengayaan bagi semua siswa, terutama pada siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran. Nah, pada umumnya ya, di pembelajaran klasikal ini guru menganggap semua peserta didiknya itu kemampuannya rata-rata gitu ya, hampir sama gitu. Nah, sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat untuk itu jika guru menggunakan pembelajaran klasikal hendaknya kita lihat dulu di option D dulu ya, melaksanakan pengayaan bagi semua siswa, terutama pada siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran. Ya enggak lah ya. Kalau pengayaan ini kan bagi siswa yang sudah memahami ya pengayaan ini. Kalau yang belum menguasai bahan pelajaran ya kita nggak bisa berikan pengayaan gitu kan, malah program remedial kan gitu. Kalau yang C, melaksanakan pembelajaran masing-masing individu secara berbeda-beda, ya nggak selesai-selesai kalau per individu begini kan.
Kalau yang B, memberikan tugas yang disesuaikan dengan tuntutan materi ajar. Ya, ini memang harus sesuai dengan materi ajar. Nah, kalau yang A, menggunakan metode, model, dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Nah, ini dapat dilakukan guru untuk di pembelajaran klasikal ya. Karena begini, kalau untuk yang siswa yang cepat dengan yang agak lambat, bisa jadi caranya kita kolaborasikan. Jadi mereka menggunakan teman sebaya belajarnya, jadi berkelompok, itu salah satu model juga bisa. Nah, atau yang memang kira-kira agak lambat sekali, kita bisa memberikan bantuan ya secara individual. Jadi misalnya kita memberikan perhatian lebih kepada materi tertentu kepada anak tersebut. Jadi bisa bervariasi bagaimana apa saja bisa dilakukan guru ya untuk pembelajaran ini berhasil gitu. Jadi untuk jawaban soal ini adalah A ya, menggunakan metode, model, dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Jadi ini tergantung gurunya bagaimana supaya pembelajaran itu berhasil dengan baik ya. Oke, soal berikutnya. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan akan datang. Pernyataan tersebut dalam kurikulum termasuk dalam peranan A. Konservatif, B. Kreatif, C. Kritis, D. Evaluatif. Nah, jadi kurikulum ini punya peranan ya dalam pendidikan gitu ya. Nah, apa-apa saja peranan kurikulum dalam pendidikan ini ya, dalam program pendidikan, yaitu yang pertama ada peranan konservatif, kemudian ada peranan kritis dan evaluatif, di dalamnya termasuk kreatif ya, kemudian ada peranan aktif. Nah, untuk peranan konservatif ini menekankan bahwa kurikulum ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya masa lalu ya, yang dianggap masih relevan untuk saat ini bagi generasi muda. Kalau kreatif ini menekankan bahwa kurikulum ini harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Kalau kritis dan evaluatif, ini kurikulum artinya perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek yang lainnya itu senantiasa terjadi setiap saat. Jadi memang harus kritis dan memang harus terus dievaluasi. Nah, kalau peranan aktif ya, peranan aktif ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan dengan masa sekarang. Artinya, kurikulum ini harus tetap aktif ya, memonitor atau mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan warisan dan nilai-nilai budaya gitu ya. Nah, jadi ini di soal kita ini mengembangkan ya, kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Jadi ini adalah peranan kreatif ya. Jadi pilihan jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya. Dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, guru dituntut untuk berperan sebagai pengamat. Artinya, guru hendaknya mengembangkan dan memelihara suasana belajar yang kondusif. B. Memberikan arah dan membimbing siswa untuk menguasai kompetensi. C. Menggunakan berbagai media pembelajaran yang inovatif. D. Memberi kebebasan yang bertanggung jawab kepada siswa dalam belajar. Nah, teman-teman, ini kalian harus ingat juga ya, atau harus tahu juga ya, bahwa di dalam perkembangan pendidikan kita ya, kurikulum di Indonesia ini kurang lebih ada perubahan sebanyak 11 kali ya, sampai yang di Kurtilas. Jadi itu teman-teman harus lihat juga, mana tahu nanti ada keluar ya untuk perkembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu sudah mulai berubah dari mulai tahun 47 ya sampai di 2013 ya, sampai yang 2013 yang sekarang ya berkarakter. Nah, di kurikulum berbasis kompetensi ini di sekitaran tahun 2004 ini ya, di 2004. Nah, jadi di kurikulum berbasis kompetensi ini guru dituntut berperan sebagai pengamat ya. Jadi ini artinya guru itu memberikan arah dan membimbing siswa untuk menguasai kompetensi ya, untuk menguasai kompetensi. Nah, teman-teman, ini beberapa soal ini kan ada saya dapatin dari buku-buku PKB ya. Dan ini jawabannya, ini jawaban versi saya ya, yang saya pahami, yang saya analisis.
kalau ada jawaban dari teman-teman yang rasanya kurang pas dengan jawaban saya, boleh kalian isi di kolom komentar ya, nggak apa-apa, kita diskusi gitu. Karena ini jawabannya memang tidak ada di buku, tidak ada dibahas gitu ya. Jadi silakan teman-teman rasa yang kurang pas, silakan isi di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Pembelajaran tematik yang hanya berisi satu pelajaran dan berpusat pada materi tertentu diterapkan pada A. KD yang tidak dapat masuk dalam tema dan perlu waktu khusus untuk membelajarkannya. B. KD yang tidak terakomodasi oleh tema manapun dan kategori sulit. C. KD yang tidak dapat masuk dalam tema dan tidak terakomodasi. D. KD yang tidak dapat masuk dalam tema dan perlu tema khusus. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran tematik ini pembelajaran terpadu ya. Jadi di Indonesia saat ini di seluruh kelas untuk tingkat sekolah dasar ini diterapkan pembelajaran tematik ya, tujuannya supaya peserta didik ini mendapat pengalaman secara keseluruhan ya, secara utuh, jadi nggak parsial dia mendapatkan pengalaman. Nah, ini dapat dilakukan untuk materi mata pelajaran yang dapat terakomodasi satu dengan yang lainnya, misalnya PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika gitu ya, Penjas. Artinya satu guru itu bisa mengajarkannya dengan komplit gitu ya. Nah, ada mata pelajaran yang memungkinkan guru itu nggak bisa mengajarkannya atau tidak bisa mengintegrasikannya ya dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi mata pelajaran ini tidak terakomodasi dengan mata pelajaran lainnya. Jadi misal contohnya itu untuk pendidikan agama dan budi pekerti ya, jadi mungkin harus ada guru yang lain yang mengajarkannya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk pelajaran tematik yang hanya berisi satu mata pelajaran dan berpusat pada materi tertentu itu diterapkan pada KD yang tidak dapat masuk dalam tema manapun. Jadi perlu waktu khusus untuk membelajarkannya ya. Jadi ini jawaban kita adalah A. Oke, soal berikutnya. Ya. Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, serta mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar merupakan kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan kegiatan pembelajaran. A. Menalar, B. Mengamati, C. Mengumpulkan informasi, D. Mengkomunikasikan. Nah, ini sebenarnya masuk ke ranah kognitif ini ya teman-teman ya. Jadi kalian lihat nih dulu, mengembangkan sikap jujur ya, ini mengembangkan sikap jujur artinya sudah bisa menyampaikan gitu ya. Kemudian mengungkapkan pendapat ya dengan singkat, jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Nah, ini merupakan tahapan kegiatan pembelajaran mengkomunikasikan ya. Jadi dia ini kan udah dapat ya cluenya, mengungkapkan pendapat, mengembangkan kemampuan berbahasa ya, kemudian mengembangkan sikap. Nah, itu sudah artinya sudah mengkomunikasikan, tidak lagi di menalar, mengamati, dan mengumpulkan informasi ya. Jadi ini sudah masuk ke mengkomunikasikan. Lihat aja cluenya ini ya, mengungkapkan pendapat, kemudian mengembangkan kemampuan ya, kemampuan berbahasa. Oke, jadi ini pilihan jawaban kita adalah D ya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan KD 51 berikut ini contoh nih ya. Membuat kincir angin untuk menunjukkan bentuk energi angin dapat diubah menjadi energi gerak. Metode pembelajaran yang sesuai dengan KD tersebut adalah A. Demonstrasi dan praktikum, B. Praktikum dan ceramah, C. Eksperimen dan diskusi, D. Ceramah dan diskusi. Oke, kita lihat kalau ceramah dan diskusi ini jelas tidak ya. Ini karena kan dia membuat. Eksperimen dan diskusi, eksperimennya boleh tapi diskusinya kurang tepat ya. Nah, praktikum dan ceramah ini enggak ya, jelas ceramahnya juga enggak. Jadi membuat, jadi udah membuat ini berarti kita harus melakukan ya, berarti kita mendemonstrasikan dan juga kita mempraktikumkan. Jadi ini jawabannya adalah A. Jadi ini harus mengerti juga ya kita makna dari KD gitu ya. Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan nanti akan saya lanjutkan lagi soal-soal untuk SKB guru kelas ya. Masih banyak lagi sih soalnya ya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu dapat info terbaru ya dari kami.
Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga kalian lulus semua yang nonton video ini sampai habis ya, materinya kalian dapat. Apapun bentuk soalnya nanti kalian bisa jawab ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.